Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 646. Sepatah kata mentor sepertinya telah menghapus perubahan zaman. Lin Yan juga memejamkan mata, sepertinya memiliki perasaan di dalam hatinya. Ketika dia bepergian ke seluruh dunia, berapa banyak orang yang menjadi gurunya. Dia bahkan menciptakan sekte Tian dan mendirikan sekte pertama dalam umat manusia, dan banyak orang kuat telah menerima rahmatnya. Mungkin tidak bisa dipajang di tempat seperti kerajaan Wonton, dan mungkin juga sulit dipajang di kota Dongling. Namun di pusat kota Sembilan Alam, puluhan ribu tahun yang lalu, banyak orang mendirikan sekte di bawah bimbingan Lin Yan. Dia pernah menjadi seorang kaisar sejati. Dia adalah mentor jutaan orang kuat. Sekte Dewa Api Abadi kini telah menjadi sekte yang sangat kuat di kota Dongling. Anda dapat beristirahat dengan tenang. Lin Yan berkata sedikit. Itu semua tergantung pada rahmat mentor saya. Du Lei berkata, jika bukan karena mentor saya, sekte Dewa Api Abadi akan lenyap. Lin Yan juga ingat bahwa meskipun sekte Dewa Api Abadi ada juga luar biasa, lawannya banyak. Karena nasihat Lin Yan kepada Du Lei dan Rune, Du Lei menjadi orang yang benar-benar kuat dan menyelamatkan sekte Api Abadi. Bangunlah, aku tidak melakukan banyak hal saat itu, jadi kamu tidak perlu melakukan ini, kata Lin Yan. Dia hanya memberi Du Lei beberapa instruksi dan meninggalkan sebuah tanda. Du Lei masih menggelengkan kepalanya, lalu berkata, kamu adalah tuanku, dan aku harus seperti ini. Tetapi ketika aku mendengar tentang mentorku, aku tidak pernah percaya akan seperti itu. Mentorku telah berperang melawan iblis klan sepanjang hidupnya, bagaimana dia bisa mengkhianati umat manusia? Apa? Saya lemah dan tidak bisa menghilangkan keluhan saya terhadap mentor saya. Berlutut ini adalah permintaan maaf kepada mentor saya. Petik 2. Dengan kekuatan Tian Yu, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat bersaing bersamanya, belum lagi kamu. Lin Yan menghela nafas. Mengambil tubuh kaisar, kekuatan Tian Yu akan sekuat Kaisar Agung. Dia bahkan mengambil kendali senjata kekaisaran dan bahkan merampas Yayasan Tianzong. Siapa lagi di dunia ini yang bisa bersaing dengannya? Dalam analisis terakhir, Du Lei hanya berada di alam pencerahan. Ini mungkin sangat kuat di kota Dongling, tetapi melihat dunia ini, kekuatan ini hanyalah setetes air di lautan, tidak signifikan. Apakah kamu membunuh Raja Abadi? Lin Yan menatap Du Lei dan berkata. Dia mendengar suara menyedihkan dari Raja Abadi di Gunung Prei. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Lin Yan bahwa itu adalah suara kematian yang sebenarnya. Saya awalnya berpikir bahwa orang yang mendirikan kuil surgawi adalah keturunan Anda, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu adalah mentor saya sendiri. Saya merasa bersyukur atas mentor saya. Jadi saya membunuh seluruh keluargamu. Dikatakan, ya, Lin Yan mengangguk. Guruku ada di sini, aku akan membungkuk padamu lagi, tapi sayang sekali aku hanya memiliki sisa kemauan yang tersisa dan tidak bisa mengikuti. Pedang ini akan menghilang saat ini. Pedang ini adalah pedang Dao Api Guntur. Aku mengikuti saya di masa lalu. Hari ini, murid saya akan memberikannya kepada guru saya. Untuk membantu mentor saya menguasai dunia lagi. Du Lei berbicara, suaranya sedikit lebih mendesak. Ini adalah sisa wasiat, dan sekarang keluargamu telah dimusnahkan, akhirnya akan hilang. Karena pedang ini milikmu, mohon tetap bersama sekte Dewa Api Abadi. Lin Yan menggelengkan kepalanya dan tidak memiliki bawahan. Ini adalah pedang Dao. Itu bukanlah harta karun bagi Lin Yan. Tapi sekarang, bagi Tiandian, itu dianggap sebagai harta paling berharga dari sekte tersebut. Namun, Lin Yan juga tidak menginginkannya. Pedang Dao ada di sini,
tapi sekarang dia tidak dapat menunjukkan kekuatannya. Terlebih lagi, dia sudah memiliki pedang kuno Taixuan, pedang dunia, yang tidak lagi penting bagi Lin Yan. Ini, Du Lei mengerutkan kening saat ini. Ini yang saya maksud. Lin Yan berbicara lagi, mulut. Ya, mentor. Du Lei mengangguk, mengetahui bahwa keinginan Lin Yan tidak dapat dilanggar. Lalu dia pergi sepenuhnya. Di atas langit, semua orang melihat pedang dao api guntur muncul kembali, menembus langit, meninggalkan gunung abadi, dan kemudian menghilang melalui kehampaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Melihat pemandangan ini, banyak orang yang bingung. Dari mana datangnya pedang itu? Apa hubungannya dengan Gunung Xiandao atau Istana Surgawi? Lagi pula, Lin Yan dan yang lainnya hanya dari Kekaisaran Yunton, jadi mereka tidak ada hubungannya dengan senjata ini, kan? Mungkinkah itu Gunung Xiandao? Tepat ketika semua orang ragu, pedang dao api guntur tiba-tiba kembali ke Sekte Dewa Api Abadi. Du Zonghuan merasakan aura ini dan tiba-tiba terkejut. Dia tidak menyangka pedang ini bisa kembali. Sejak awal, dia tahu bahwa leluhur Du Lei ingin membalas kebaikannya dan mungkin akan memberikan pedang itu kepada Lin Yan. Lin Yan menyitanya, "Majulah, keturunan." Pada saat ini, bayangan Du Lei muncul dari pedang dao api guntur, tetapi kata-katanya tergesa-gesa dan cahayanya sedikit redup. Du Zonghuan menatap, memahami bahwa sisa wasiat Du Lei akan segera hilang. Celepuk. Kemudian, setelah Du Zonghuan mengusir semua orang, dia berlutut di depan hantu itu dan berkata, "Du Zonghuan, beri penghormatan kepada leluhur kita. Pedang dao api guntur, aku ingin tinggal di Istana Surgawi, tapi..." Lin Yan menolak menerimanya, jadi dia tinggal di Istana Abadi. Sekte Dewa Api, harap selalu ingat bahwa ini bukanlah pedang yang kutinggalkan kepada Sekte Dewa Api Abadi, tetapi diberikan kepada Sekte Dewa Api Abadi oleh Lin Yan, Du kata Lei. Mendengar ini, Du Zonghuan mengangguk dan berkata, "Zonghuan mengerti apa yang dimaksud leluhur. Selama kita, Sekte Dewa Api Abadi, ada di sini, tidak ada seorang pun di kota Dongling yang akan menindas Istana Surgawi. Pahamilah bahwa jika kamu memilih hari ini, kamu akan menjadi abadi." Betapa besarnya manfaat yang diberikan oleh Sekte Dewa Api. Du Lei menghela nafas sedikit. Kemudian dia mengakui beberapa hal sebelum menghilang sepenuhnya. Du Zonghuan juga menarik napas dalam-dalam. Sisa wasiat Du Lei tidak pernah muncul selama 10.000 tahun ini. "Leluhur, saya pasti akan memenuhi kepercayaan Anda." Du Zonghuan menarik napas dalam-dalam dan berkata diam-diam. Dia tidak tahu kenapa Du Lei ingin membantu Tiandian seperti ini. Ini bahkan akan menyebabkan Sekte Dewa Api Abadi dikuburkan bersama mereka. Di mata orang kuat seperti dia, penciptaan Istana Surgawi dan Sekte Lin Yan hanyalah masalah kecil. Apakah Istana Surgawi hadir atau tidak, itu tidak berdampak banyak pada sekte seperti Sekte Api Abadi. Mereka yang mengambil tindakan sekarang hanyalah kekuatan keluarga. Dan orang-orang yang benar-benar kuat juga sedang mundur. Bagaimana jika mereka keluar dari pengasingan? Keberadaan Istana Surgawi mungkin tidak penting. Tapi nama belakang Lin Yan. Dia pernah pergi ke kota Zongling di pusat alam spiritual, di mana ada pepatah yang tersebar dari alam kekaisaran. Nama keluarga di dunia adalah Lin, mari kita hukum dia bersama-sama. Pepatah ini telah beredar selama ribuan tahun. Mungkin praktisi biasa di kota Dongling tidak mengetahuinya. Tapi mereka mengetahuinya secara mendalam. Hal yang paling merepotkan bukanlah pendirian Istana Surgawi, tapi nama keluarga Lin Yan. Mereka mungkin tidak melakukan apapun terhadap kuil surga. Tapi Lin Yan sendiri akan dibunuh. Pada saat itu, Du Zonghuan akan menjadi musuh semua orang kuat di kota Dongling. Leluhur,
Kamu benar-benar telah menimbulkan masalah besar bagiku. Du Zonghuan tersenyum pahit lalu menggelengkan kepalanya. Namun, dia juga terlihat sangat bertekad. Dia tumbuh dengan mendengarkan cerita Du Lei sejak dia masih kecil. Dari semua pemimpin sekte-sekte api abadi sebelumnya, Du Lei adalah orang yang paling dia kagumi. Jadi, tidak peduli seberapa yakin Anda di masa depan, apapun yang akan kamu hadapi, selama dia masih di sana, selama sekte Dewa Api Abadi masih ada, dia akan memenuhi keinginan terakhir Du Lei. Jagalah istana surgawi ini dan lindungi Lin Yan. Dalam beberapa hari terakhir, kota Dongling sedang bergejolak, dan berbagai topik telah dibahas. Yang paling menakjubkan adalah keluarga Tiandian dan Mo. 3 makhluk abadi menumpahkan darah, dan semua orang hanya bisa mengakui keberadaan istana surgawi. Adapun keluarga Mo, mereka dihancurkan oleh orang-orang kuat di alam pencerahan. Banyak orang yang menyatakan bahwa Raja Abadi dari keluarga Mo lah yang melanggar perjanjian dan mengambil tindakan terhadap Tiandian Lin Yan, yang membuat orang-orang berkuasa itu marah. Bagaimanapun, banyak orang telah melihat pedang dao api guntur melompat ke langit Gunung Xiandao. Di antaranya, orang harus membuat koneksi. Untuk sementara, tidak ada yang mengambil tindakan terhadap istana surgawi. Bahkan kekuatan seperti keluarga Hua dan keluarga Chu menjadi diam. Keagungan pedang dao itu masih ada, dan tidak ada yang berani menyentuh tabu tersebut. Di istana air peri, mata peri memiliki sedikit cahaya. Tentu saja, dia juga mengetahui berita itu, dan kemudian dia bahkan lebih terkejut. Apa hubungan antara Lin Yan dan Sekte Dewa Api Abadi? Namun saat ini, Tiandian justru mengeluarkan perintah sekte dari Gunung Xiandao. Mulai hari ini, Istana Surgawi akan membuka pintunya untuk menyambut para murid. Semua anak muda, apapun asal-usulnya, berhak untuk berpartisipasi dalam penilaian murid Tiandian. Apalagi yang mengejutkan semua orang adalah Tiandian berbeda dengan sekte lain. Selain tes bakat biasa, ia juga lebih memperhatikan inti kultivasi. Sekalipun Anda tidak memiliki bakat sama sekali, meskipun Anda terlahir sebagai sampah, selama Anda bertekad untuk berlatih, Anda masih bisa memasuki istana surgawi. Kejadian ini langsung mengejutkan seluruh kota Dongling. Bahkan yang lebih kuat pun mengerutkan kening. Di mata orang-orang kuat di kota Dongling, budidaya bergantung pada bakat. Mereka yang memiliki bakat, seperti 10 dewa teratas, dapat memasuki alam dewa di usia muda. Mereka yang tidak memiliki bakat mungkin tidak dapat menjadi orang suci meskipun mereka menjadi tua dan meninggal. Istana surgawi sebenarnya berbeda dengan sekte lainnya. Apakah Anda lebih menghargai ketegasan? Benda apa ini? Betapapun gigihnya Anda dalam berkultivasi, jika Anda hanya mempunyai kualifikasi biasa, apa gunanya? Orang-orang ini, yang telah berlatih selama 100 tahun, tidak sebaik seorang jenius yang telah berlatih selama sebulan. Siapa yang akan menyia-nyiakan sumber daya untuk membiarkan orang-orang ini masuk sekte? Oleh karena itu, di mata semua orang, apa yang dilakukan Tiandian sama sekali tidak masuk akal. Meskipun istana surgawi didirikan, itu masih sekelompok remaja, dan hal-hal yang mereka lakukan belum cukup mantap, yang membuat orang bertanya-tanya bagaimana sekte seperti itu bisa bertahan lama. Bagaimana bisa menjadi kuat? Ada juga sebagian orang kuat yang merasa ini hanyalah gimik yang dibuat oleh Tiandian. Siapa yang benar-benar mau menerima pemuda tanpa bakat? Namun, Gunung Xiandao memang mengumpulkan banyak orang. Anak-anak dari keluarga berkuasa dengan sendirinya tidak akan datang, dan hampir semua anak muda yang datang tidak memiliki latar belakang. Dalam pertempuran di Gunung Naprei, keterampilan jimat dan keterampilan alkimia Lin Yan sangat mencengangkan, dan itu cukup untuk membuatnya memenuhi syarat untuk menerima murid.
Terlebih lagi, Lin Yan memiliki banyak perawakan yang bagaikan legenda dan membuat orang terkesima. Dan bagi orang-orang ini, Istana Surgawi tidak akan menolak siapapun yang datang kepada mereka. Selain Tangsi dan orang lain yang membantu ujian, Lin Yan bahkan menggunakan mata dewanya sendiri. Tuan Istana, orang itu masih di sana. Saat ini, Fang Baichuan memandang Lin Yan dan berkata sedikit. Berapa lama? Lin Yan bertanya. Dia mulai mendaki Gunung Xiandao saat kami kembali dari Gunung Prei. Sudah 6 hari sekarang, kata Fang Baichuan. Mendengar ini, Lin Yan pun bergerak dan melihat ke arah kaki Gunung Xiandao. Jalan menuju pendakian gunung tidaklah sulit bagi para penggarap di alam dewa dan manusia, bahkan tidak terlalu sulit bagi para penggarap di alam transformasi menjadi orang suci. Hanya bagi orang yang tidak memiliki kekuatan spiritual, itu seperti jurang. Pemuda itu menghabiskan waktu 6 hari untuk menuruni gunung. Sebelum sempat mendaki, kakinya sudah lelah, sehingga ia menggunakan tangannya untuk menggantikannya. Kini tangan dan kakinya berlumuran darah, namun ia tampak pucat dan tetap tidak menyerah. Seolah tahu akan memakan waktu lama untuk mendaki, dia datang membawa sekantong makanan kering. Mari kita lihat apakah dia bisa mencapai puncak pada akhirnya. Lin Yan meliriknya, dan senyuman tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Lin Yan kemudian pergi untuk menguji remaja lainnya. Apa arti senyuman ini? Fang Baichuan bingung. Saya khawatir Tuan Istana sangat tertarik pada pemuda ini. He Jie, yang merupakan salah satu dari 10 pemuda terbaik yang berpartisipasi dalam kompetisi jimat Paviliun Ilahi, sekarang juga bergabung dengan Istana Surgawi, kata. Namun, pemuda ini tidak memiliki kekuatan spiritual. Saya melewatinya dan saya dapat merasakan bahwa dia tidak memiliki tanda-tanda kultivasi. Tuan Istana harus membuat keputusannya sendiri. Meskipun mereka seumuran dengan Lin Yan, He Jie, Seng Qian dan lainnya sangat kagum dan menghormati Lin Yan. Waktu berlalu dengan lambat, 1 hari lagi berlalu. Di bawah kendali Lin Yan, He Jiu dan lainnya, Istana Surgawi telah menarik lebih dari 500 orang, dan orang-orang ini juga akan diajari seni bela diri dan seni bela diri oleh He Jiu, Sue Ji dan lainnya. Waktunya telah tiba dan tidak ada yang akan datang lagi. Tangsi menarik napas dalam-dalam dan berkata, Istana Surgawi membuka sektenya dalam waktu 7 hari dan menerima murid. Sekarang hari ke-7 telah tiba. Semua orang yang ingin bergabung dengan Istana Surgawi telah datang. Di kaki gunung, tidak ada anak muda lain yang mendaki gunung. Sueji dan yang lainnya juga kembali ke puncak gunung, hanya menyisakan Lin Yan dan Tangsi. Ada 1 orang lagi, anak itu juga gigih. Muzan dan yang lainnya pernah disuruh memberinya pil ajaib untuk pulih dari lukanya, tapi anak itu menolak, kata Tangsi, dan pada saat yang sama dia menatap Lin Yan, ingin tahu apa yang sedang dilakukan Lin Yan. Bagaimana menurut Anda? Jika pemuda itu naik, apakah Anda benar-benar ingin meninggalkannya di Istana Surgawi? Berbeda dengan yang lain, bocah ini sungguh sia-sia. Ia juga sangat terkenal di daerah ini. Bagaimanapun, para kultivator di bidang ini mungkin memiliki bakat yang kuat atau lemah, tetapi kebanyakan dari mereka dapat berlatih. Hanya anak ini yang benar-benar sia-sia. Dia telah belajar di berbagai sekte, tetapi dikeluarkan dari semuanya, dan bahkan hampir dipukuli sampai mati. Tetapi pria ini tidak menyerah, dan masih menjadi murid sekte tersebut. Beberapa tetua melihat betapa menyedihkannya dia, jadi mereka secara pribadi menguji tulangnya dan menemukan bahwa dia dilahirkan dengan tubuh yang tidak berguna dan tidak akan pernah bisa berlatih dalam tubuhnya seumur hidup. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan pada akhirnya, Tangsi juga pergi.
Lin Yan adalah satu-satunya yang tersisa di dojo ini. Ya, dan ketika cahaya bulan turun, seorang pemuda berlumuran darah akhirnya naik dari dasar gunung. Dia sekarat dan tidak punya banyak tenaga lagi, tapi matanya fokus seperti pisau hanya Lin Yan, dan merangkak. Kecepatan itu seperti siput, sangat lambat, dan bahkan bekas darah yang panjang pun terhapus olehnya di tanah dojo, tapi dia tidak pernah menyerah. Sekalipun dia hanya punya satu nafas tersisa, dia tetap menginginkan jawaban. Akhirnya, ketika cahaya bulan paling terang, dia merangkak di depan Lin Yan. Pemuda itu mengertakkan gigi, menatap Lin Yan, dan perlahan berkata, "Saya mendengar bahwa kuil surga tidak hanya menguji bakat, tetapi juga menguji bakatnya, hati dalam mengembangkan Taoisme. Saya ingin tahu apakah saya memenuhi syarat untuk menjadi murid Tiandian." "Siapa nama Anda?" tanya Lin Yan. "Huan Luo, 15 tahun. Kata pemuda itu dengan ekspresi tegas. Di Gunung Xiandao, energi abadi masih melekat padanya, tetapi tidak dapat diserap sama sekali. Itu hanya membuatnya merasa bahwa tempat ini sangat dingin. Tapi dia masih menatap Lin Yan dengan mata menyala-nyala, matanya dalam dan penuh harapan. Tang Xi dan yang lainnya telah pergi, dan hanya aku yang tersisa di sini. Apakah kamu bersedia menjadi muridku?" Lin Yan akhirnya berbicara. Huan Luo mengangkat matanya dan menatap Lin Yan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Ditolak oleh banyak sekte dan keluarga, ditolak dan diusir oleh banyak orang, dia hidup tanpa percaya pada takdir. Sekarang dia sudah bersiap untuk diusir lagi. Namun, Lin Yan hanya menanyakan namanya dan ingin menerimanya sebagai muridnya. "Saya tidak punya bakat apapun." Huan Luo tenggelam sejenak dan akhirnya berbicara. Dia lebih memahami siapa pemuda di depannya, jadi dia merasa kagum. Hati Tao yang teguh sudah cukup untuk bersaing dengan dunia ini. Lin Yan berbicara sedikit sambil menatap Huan Luo. Dan kalimat ini juga merasuk jauh ke dalam hati Huan Luo. Apa artinya terlahir dengan tubuh yang tidak berguna? Di mata orang-orang biasa, praktisi seperti itu tidak ada harapan lagi. Tetapi bagi Lin Yan, dia telah melihat dengan matanya sendiri seorang lelaki tua yang mendekati akhir hidupnya dan mencapai Tao dengan satu pikiran, dan langsung menjadi orang yang kuat di alam pencerahan. Saya juga melihat semut di bawah pohon beresonansi dengan aura langit dan bumi dan menjadi binatang abadi. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Terlebih lagi, Lin Yan adalah seorang kaisar hebat di kehidupan sebelumnya. Jika dia ingin membimbing orang untuk berlatih di kehidupan ini, meskipun dia sia-sia, dia masih dapat mencapai hal-hal besar. Orang jenius mudah ditemukan, dan ada banyak di kota Dongling, tetapi orang yang memiliki hati Tao yang teguh sulit ditemukan. Setelah malam ini, semua kekuatan di kota Dongling terkejut. Tiandian sebenarnya tidak melihat kualifikasi, hanya Taoisme. Bahkan Huan Luo menjadi anggota Istana Surgawi, itu seperti lelucon. Namun, Lin Yan tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, di aula utama, Lin Yan dan yang lainnya berkumpul. Pertempuran antara 10 dewa besar dan 4 raja dewa besar akan segera terjadi. Ini dianggap sebagai peristiwa akbar bagi generasi muda kota Dongling. Peri dari Istana Air Abadi akan berpartisipasi, dan Sekte Dewa Api Abadi juga akan mengirim seseorang untuk berpartisipasi. Tang Xi membuka mulutnya dan memberitahu beberapa kekuatan. Orang-orang ini semuanya jenius, dan mereka bertekad untuk memenangkan posisi 10 dewa ini. Namun banyak orang yang menatap Gunung Xiandao. Karena mereka tahu bahwa Lin Yan berada di puncak alam dewa manusia, dan jika dia berpartisipasi di dalamnya, pertempuran ini akan sangat seru. Namun,
Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, kesempatan untuk menjadi terkenal seperti ini harus diserahkan kepada orang-orang ini. Mendengar ini, Tang Xi dan yang lainnya terkejut. Kamu tidak akan memperjuangkannya. Bahkan Fang Baichuan pun terkejut. Apakah aku masih harus bertarung? Lin Yan bertanya sedikit. Hal ini membuat semua orang tersenyum pahit. Lin Yan benar-benar tidak membutuhkannya. Lin Yan membunuh 2 dari 10 abdi Tuhan sebelumnya, dan pertempuran di Puisan mengejutkan seluruh kota Dongling. Nama Lin Yan bergema di mana-mana. Tidak peduli seberapa kuat 10 dewa generasi ini, pasti ada Lin Yan yang berdiri di atas mereka. Namun, sesi ini agak menarik. Ini bertepatan dengan pembukaan dunia bawah abadi, jadi ku dengar pertempuran ini akan diadakan di dunia bawah abadi, kata Tang Xi. Apakah dunia bawah abadi akan terbuka? Mendengar ini, mata Lin Yan bersinar dengan cahaya kemasan. Dunia keabadian dan dunia bawah terbuka setiap 10.000 tahun sekali. Ini adalah tempat yang sangat aneh, dan ini adalah dunia kecil mandiri yang dipadatkan dengan kekuatan spiritual. Namun setiap 10.000 tahun, sebuah lorong akan muncul di kota Dongling, dan sejak saat itu, lorong tersebut dapat memasukinya. Di dalamnya, sangatlah misterius. Tidak ada yang tahu siapa yang memadatkan dunia kecil yang mandiri ini, dan tidak ada yang tahu berapa banyak harta yang dikandungnya. Tampaknya harta karun di sini tidak ada habisnya. Tapi yang paling terkenal adalah 3 tempat, Gunung Huaseng, menyeberangi Sungai Ilahi, dan Jalan Pembunuhan Abadi. Jika seorang kultivator di alam roh misterius mengalami pertemuan tak terduga di Gunung Huaseng, dia dapat langsung berubah menjadi pertemuan tak terduga. Bagi praktisi yang berada di alam persilangan dewa, meskipun hanya berada di alam fana, jika memiliki kesempatan untuk menyeberangi Sungai Dewa, Anda tetap dapat melintasi dewa dengan satu pikiran. Hal yang sama berlaku untuk jalan membunuh makhluk abadi. Bahkan jika Anda memiliki bakat biasa, Anda mungkin bisa menjadi makhluk abadi dalam 1 hari. Ini adalah tempat di mana keajaiban terjadi. Namun negara ini juga penuh dengan krisis. Karena jalur ini, tidak hanya kota Dongling di Xinjiang Timur, tetapi juga kota Siling di Xinjiang Barat, dan bahkan kota Nanling dan kota Beiling di Xinjiang Selatan dan Xinjiang Utara memiliki jalur ini. Bahkan kota Zhongling di area tengah alam roh memiliki jalur seperti itu. Orang-orang dari Tianjifang berkata mereka akan membukanya. Kata Tang Xi. Tianjifang menyimpulkan misteri langit dan bumi. Karena mereka berbicara seperti ini, dunia kecil ini benar-benar akan terbuka. Biarkan semua orang di istana surgawi memasuki dunia abadi dan dunia bawah. Pada saat ini, Lin Yan berbicara dengan ekspresi tegas. Apakah murid yang baru direkrut juga perlu masuk? Tang Xi bertanya. Itu benar. Lin Yan mengangguk. Dunia bawah abadi memang merupakan tempat keajaiban, tapi tidak ada yang tahu rahasia apa yang dimiliki oleh Gunung Transformasi Suci, Sungai Penyeberangan Ilahi, dan Jalan Pembunuhan Abadi. Ini semua tentang kebetulan, dan terlalu berbahaya di sana, jadi itu saja untuk kamu, tetapi untuk murid-murid yang baru direkrut itu. Tang Xi tidak menyelesaikan kata-katanya, dia percaya bahwa Lin Yan mengerti apa yang dia maksud. Tapi Lin Yan menggelengkan kepalanya, dan berkata, kali ini adalah kesempatan Tiandian. Setelah keluar dari situ, masyarakat Tiandian akan benar-benar terlahir kembali. Ini juga cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Entah apa misteri yang ada di ketiga tempat ini. Tapi Lin Yan mengetahuinya. Bahkan jelas. Tapi Lin Yan masih merasa sedikit tidak nyaman. Di dunia keabadian dan dunia bawah, seseorang bisa menjadi abadi dengan satu pikiran, atau seseorang bisa menjadi orang mati dengan satu pikiran. Inilah arti abadi dan dunia bawah.
Tapi bukan ini yang paling membuat Lin Yan khawatir. Tapi, monster dan iblis. Di alam spiritual, setiap kali dunia bawah abadi dibuka, monster dan iblis akan memasukinya. Andai saja itu adalah masa lalu. Kini kemunculan batu membuktikan bahwa klan iblis siap bergerak. Suatu ketika, dunia keabadian dan dunia bawah terbuka, yang disebut sebagai pertarungan mengejutkan antara ras manusia, ras iblis, dan ras iblis di alam pembunuhan yang abadi. Karena hanya kultivator di bawah alam pembunuhan abadi yang bisa memasuki tempat ini. Meskipun Lin Yan mengalahkan Kaisar Iblis Xuan Hai 10.000 tahun yang lalu dan menyebabkan semua pembudidaya iblis di alam Tiangen kembali ke alam iblis, tapi sekarang, sulit untuk mengatakan. Aku ingin tahu apakah pembunuh iblis itu pedang dan pisau pembunuh iblis masih ada di dunia bawah abadi. Pada saat ini, Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata diam-diam. Jika kedua harta karun itu masih ada, mungkin kali ini tidak akan menjadi masalah. Jika dia tidak ada di sana, maka perubahannya mungkin besar. Bos lama dari bengkel Tianji di kota Zhongling di area tengah alam roh menyimpulkan bahwa niat membunuh dunia bawah abadi terlalu serius, sehingga banyak kekuatan di kota Zhongling memutuskan untuk tidak memasukinya. Masalah ini hanya sebuah rahasia. Kami di Dongling banyak pasukan di kota yang tidak tahu, tapi Xiao Wei memberi tahu kami. Tang Xidao. Mendengar ini, ekspresi Lin Yan menjadi semakin dalam. Terlalu mematikan. Jika itu masalahnya, apakah pasukan dari kota Zhongling tidak akan masuk? Di tempat seperti ini, kapan niat membunuh itu mereda? Jadi, apa yang diketahui oleh lelaki tua dari Tianjifang di kota Zhongling? Mungkinkah memang ada monster dan setan yang memasukinya? Semakin sering ini terjadi, semakin banyak Lin Yan ingin masuk. Banyak kekuatan yang menganggap tempat ini tabu. Selama bertahun-tahun, setiap kali dunia bawah abadi dibuka, banyak orang jenius dari alam spiritual mati di dalamnya. Waktu terburuk adalah 30.000 tahun yang lalu, ketika jutaan orang masuk dan kurang dari 100 orang yang keluar. Hampir semua dari ratusan orang yang keluar kemudian meninggal. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Hanya Lin Yan yang mengerti bahwa dunia keabadian dan dunia bawah telah lama menjadi tempat latihan pembunuhan monster dan iblis. Selama periode ini, kota Dongling dipenuhi dengan suasana yang hidup. Banyak biksu yang menebak siapakah 10 dewa agung dan 4 raja dewa agung ini. Di saat yang sama, juga muncul kabar bahwa Xiao Jiu dari Tianjifang tidak akan berpartisipasi lagi dalam kompetisi 4 raja dewa ini. Karena dia telah mencapai alam dewa. Berita itu keluar, mengejutkan semua orang. Siapa sangka Xiao Jiu sangat berbakat. Di seluruh kota Dongling, para pembudidaya yang telah mencapai tingkat dewa pada usianya sangatlah langka. Selain itu, banyak juga orang yang menanyakan berita tentang dunia bawah abadi. Untuk dunia kecil ini, hanya terbuka sekali setiap 10.000 tahun, dan tidak ada catatan tentangnya di buku kuno banyak kekuatan. Yang mereka tahu hanya dari mulut ke mulut. Ketika sampai di telinga mereka, itu sudah menjadi tidak nyata. Di Tianjifang, ayah Xiao Wei dan Xiao Jiu menonjol, dan di sampingnya ada beberapa tetua dari Tianjifang. Aura yang mengalir di tubuh mereka sangatlah misterius dan bersinar. Saya masih hanya bisa menyimpulkan tanggal pembukaannya, tapi saya tidak bisa menyimpulkan apapun. Setelah beberapa saat, cahaya peri menghilang, dan pemilik bengkel, Xiao Zheng, berkata, bahkan jika itu adalah Tianjifang di kota Zhongling, dapat disimpulkan bahwa itu mengandung niat membunuh yang kuat. Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa setiap kali dunia bawah abadi dibuka, aliran darah akan mengalir. Namun, ada monster dan iblis langka di alam spiritual.
Seharusnya tidak ada banyak bahaya kali ini, kan? Tapi tidak ada yang menjawab. Para tetua Tianjifang ini juga tidak yakin. Kalau bukan karena batu, mungkin mereka juga merasakan hal yang sama. Tapi sekarang, Elder Su, bisakah kamu menyimpulkan apakah ada monster di kota Dongling? Xiao Zheng kemudian melihat ke arah sesepuh lainnya dan berkata, tidak ada energi iblis di sini, jadi seharusnya tidak ada anggota klan iblis. Di kota Zhongling, tidak ada aura iblis atau aura iblis yang terdeteksi, dan tidak ada orang iblis atau iblis yang ditemukan. Kata sesepuh lainnya, jadi, ketika kamu memasuki dunia abadi dan dunia bawah, kamu tidak perlu khawatir tentang monster dan iblis. Kamu tidak perlu melakukannya, jadi kali ini adalah kesempatan bagi umat manusia. Tapi, pada akhirnya, bahkan dia tidak bisa menjaminnya. Gunung Huaseng, menyeberangi sungai ilahi, dan jalan pembunuhan abadi semuanya memiliki kuota. Misalnya, hanya ada 10.000 tempat di Gunung Suci. Setelah 10.000 orang diubah menjadi orang suci, aura gunung tersebut akan menghilang. Hal yang sama berlaku untuk menyeberangi sungai ilahi dan jalan membunuh dewa. Semuanya memiliki kuota, tetapi kuotanya lebih sedikit dibandingkan dengan Gunung Suci. Tapi bagaimana cara melakukannya, Tianjifang tidak tahu. Andalkan saja kesempatan. Namun meski begitu, Tianjifang tak berani menyebarkan kabar tersebut. Lagi pula, menurut catatan kuno berusia 100.000 tahun di alam spiritual ini, monster dan iblis telah memasukinya dalam 90.000 tahun sebelumnya, dan masing-masing memiliki peluang untuk menang sebelumnya. Ini dimulai 40.000 tahun yang lalu, dan umat manusia menderita kerugian besar. 30.000 tahun yang lalu, umat manusia bahkan lebih sengsara. Dari sekian banyak orang, akhirnya hanya 100 orang yang keluar. Yah, kami telah mencoba yang terbaik. Apa yang akan terjadi pada dunia abadi dan dunia bawah kali ini di luar dugaan kami. Setelah tenggelam sejenak, Xiao Zheng berkata sedikit, yang ingin mereka simpulkan adalah membiarkan kekuatan lain berjaga-jaga. Tapi itu tidak menghasilkan banyak manfaat. Kali ini sungguh disayangkan. Saya bahkan tidak bisa menyimpulkan siapa 10 dewa teratas dan 4 dewa itu. Beberapa tetua menghela nafas. Ketika berbicara tentang dunia keabadian dan dunia bawah, segala sesuatu tampak menjadi misterius. Di Gunung Xiandao, Lin Yan sedang menyempurnakan berbagai senjata dan rune. Pada saat yang sama, dia juga membuat banyak tablet roh giok. Di batu giok potongan roh dipadatkan dengan rune yang sangat misterius tidak. Seperti tempat lain, bahkan jika tidak ada monster atau setan, niat membunuh di dalamnya sudah cukup untuk membunuh banyak orang. Perubahan di dalamnya, tersebar juga bahwa orang-orang Tiandian akan memasuki dunia bawah abadi. Bagaimanapun, ini bukanlah rahasia. Bahkan Lin Yan telah mempersiapkannya di kota Dongling bahkan lebih terkejut lagi. Apakah Lin Yan juga akan bersaing untuk 10 dewa teratas? Namun, meski banyak orang menghargainya, banyak orang yang mencibir. Di antara mereka, termasuk 2 orang. Chu Yixiao dari keluarga Chu dan Zhou Datong dari keluarga Zhou. Kedua orang ini sebelumnya termasuk di antara 10 dewa teratas. Qin Hen dan Nan Xiaosheng dibunuh oleh Lin Yan, dan sebagian besar dari 10 dewa lainnya telah mencapai alam Raja Dewa dan tidak dapat lagi bersaing untuk 10 dewa teratas. Namun, Chu Yixiao dan Zhou Datong bahkan lebih stabil di alam ini. Lin Yan terkenal di seluruh dunia dan membuat yang abadi berdarah. Tapi di mata semua orang, ini bukan karena kekuatan Lin Yan sendiri. Jika Lin Yan meninggalkan Puisan, dia hanyalah seorang kultivator di puncak alam dewa, tetapi Chu Yixiao dan Zhou Datong tidak takut mencapai tingkat keabadian tertentu. Dalam suasana ini,
waktu akhirnya telah berlalu. Besok adalah hari ketika dunia bawah abadi terbuka, dan banyak orang siap untuk memasukinya dan menjadi orang suci duduk bersila di puncak Gunung Siandau. Malam ini, bintang-bintang di langit sangat terang, dan bintang-bintang bersinar, bukan pemandangan seperti ini. Jadi Lin Yan merasakan kekuatan bintang-bintang dengan hati-hati, dan kemudian menggunakan kekuatan di tubuhnya untuk terhubung dengan bintang-bintang di langit. Ketika Lin Yan ingin lebih terlibat, dia jatuh dengan kekuatan tirani, mencoba menghancurkan Lin Yan. Inilah saatnya, merasakan kekuatan jatuh, senyuman tiba-tiba muncul di bibir Lin Yan. Boom! Pada saat ini, Lin Yan membiarkan kekuatan bintang jatuh pada dirinya sendiri, membiarkan kekuatannya membombardir tulang dan meridiannya. Pada saat ini, Lin Yan itu seperti sengatan listrik, dan tubuhnya meraung, seolah-olah akan meledak. Meskipun Lin Yan telah berhati-hati saat berkomunikasi dengan bintang-bintang, kekuatan jatuhnya masih tak tertahankan. Jauh di lubuk hatinya, Lin Yan berteriak keras. Sangat disayangkan bahwa kekuatan bintang, yang sangat kuat, terus mengalir di tubuh Lin Yan. Sulit untuk mengembun. Puff! Darah Lin Yan muncrat, dan wajahnya pucat. Sangat pucat. Tapi ini juga membuat Lin Yan terdiam. Semakin dia berlatih teknik reinkarnasi, semakin banyak Lin Yan memperoleh wawasan. Meskipun kekuatan bintang begitu kuat, itu tidak membuat Lin Yan tidak berdaya. Lin Yan menjadi lebih kuat. Kekuatan itu diintegrasikan ke dalam ramuan ilahi Lin Yan. Setelah beberapa saat, terdengar suara gemuruh, dan aura Lin Yan akhirnya mencapai tingkat Raja Ilahi. Dengan cara ini, saya merasa lebih percaya diri untuk memasuki dunia bawah abadi. Mata Lin Yan membara, melampaui gunung suci, menyeberangi sungai ilahi, dan jalan pembunuhan abadi. Setiap kali dunia bawah abadi dibuka, ada harta karun di dalamnya. Saat ini, tubuh Lin Yan sudah mengandung banyak jenis tubuh abadi. Selain tubuh abadi bintang, ada juga tubuh abadi roh darah, tubuh abadi roh pedang, tubuh abadi roh guntur, tubuh abadi roh air, dan tubuh abadi roh api. Kekuatan tubuh abadi ini terus beredar di tubuh Lin Yan, menambah sedikit misteri. Masih ada 4 tubuh abadi yang tersisa. Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan memandangi bintang-bintang di langit. Dengan 4 tubuh abadi lagi, Lin Yan juga akan sepenuhnya mengolah tubuh reinkarnasi. Setelah tubuh reinkarnasi selesai, itu akan sungguh menakjubkan. Akan seperti apa saat itu? Bahkan Lin Yan sangat menantikannya. Keesokan harinya, kota Dongling menjadi sangat ramai. Saya tidak tahu berapa banyak petani yang tampak tercengang. Bahkan beberapa lelaki tua yang hendak dikuburkan pun muncul. Sebagian besar dari orang-orang ini berada di puncak alam ilahi. Mereka akan mencapai akhir masa hidup mereka dan ingin bertaruh di dunia keabadian dan dunia bawah. Tidak sayang jika dia mati. Jika Anda bisa berjalan di jalan menuju keabadian dan menjadi abadi, umur panjang Anda akan meningkat pesat. Adapun para penggarap alam abadi setengah langkah, tidak ada. Dunia keabadian dan dunia bawah terlalu indah. Jika Anda memiliki energi abadi di tubuh Anda tidak bisa masuk. Oleh karena itu, bahkan jika Anda adalah seorang kultivator alam abadi setengah langkah, akan sulit untuk memasukinya. Bahkan setelah Anda menerobos ke alam pembunuhan abadi setengah langkah di dunia bawah abadi, Anda mungkin dikirim langsung keluar dari dunia bawah abadi. Mereka yang menjadi kultivator sejati dari alam pembunuhan abadi akan segera diusir. Tidak ada yang abadi di dunia keabadian dan dunia bawah. Ini adalah konsensus semua praktisi. Hanya saja para praktisi biasa tidak tahu apa-apa tentang hal-hal lain di alam abadi dan dunia bawah. Hanya beberapa kekuatan besar, seperti Istana Air Abadi dan Sekte Dewa Api Abadi,
yang mengetahui sedikit tentangnya. Tapi itu hanya beberapa ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba meledak di kota Dongling. Langit tiba-tiba menjadi terang dan gelap. Di mana itu? Banyak orang yang menatap dengan serius. Itu, sebuah area di sebelah barat kota Dongling. Banyak orang berkata dengan ekspresi kental. Di sebelah barat kota Dongling, banyak orang terlihat lebih intens. Gunung Xiandao, kali ini pintu masuk ke dunia bawah abadi sebenarnya berada di atas langit Gunung Xiandao. Jalan masuk ke dunia bawah abadi sangat tidak stabil. Meskipun kota Dongling memiliki pintu masuk, 9 bukaan yang tercatat dalam buku kuno selama 90.000 tahun terakhir semuanya berbeda. Namun setiap kali terbuka, itu membawa peluang. Saat ini, banyak orang berkumpul di dojo Gunung Xiandao. Termasuk Lingqi, Muzan dan 50 orang lainnya. Selain mereka, ada lebih dari 500 murid baru, serta Tangxi dan lainnya. Paviliun suci dirawat oleh Mu Jianfei dan yang lainnya, dan Tangxi juga berkonsentrasi untuk tinggal di istana surgawi. Sekarang mereka semua menatap ke langit dengan ekspresi sangat terkejut. Pusaran air besar muncul di langit, separuhnya seterang matahari, dan separuhnya lagi gelap seperti lubang. Xianming, Mingdian, ini adalah pintu masuk ke dunia keabadian dan dunia bawah. Tangxi dan yang lainnya tercengang. Dunia ini tidak bergantung pada langit dan bumi. Setiap kali dibuka, Anda bisa berlatih di dalamnya selama 1 bulan, dan mereka yang ditakdirkan bisa menjadi abadi, kata Fang Baichuan. Ini sungguh mengejutkan. Menurut catatan di buku-buku kuno, pernah ada seseorang yang hanya berada dalam keadaan fana ketika dia masuk, tetapi dia muncul sebagai makhluk abadi dan mengejutkan seluruh alam spiritual 100 tahun kemudian. Ini adalah tempat di mana keajaiban terjadi. Hanya Lin Yan yang memiliki cahaya terang di matanya, tetapi dia juga tahu bahwa di sini itu juga merupakan tempat pemakaman. Mereka yang ditakdirkan menjadi abadi bisa menjadi abadi, sedangkan mereka yang tidak ditakdirkan mati akan menjadi cacat. Bahkan ada catatan tentang manusia yang diubah menjadi setan di dalam diri mereka. Wow, pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba memancar dari pusaran, dan cahaya ini langsung menyelimuti seluruh Gunung Xiandao. Bermandikan cahaya ini, setiap orang merasa nyaman secara fisik dan mental, seolah-olah mereka telah menjadi abadi. Jalankan meridian awal abadi dan biarkan energi abadi ini meresap ke seluruh tubuhmu. Pada saat ini, Lin Yan tiba-tiba berteriak. Desir, desir, desir. Mendengar ini, Muzan, Lingxi dan yang lainnya segera duduk bersila dan mulai menjalankan sutra awal abadi. Dalam sekejap, energi abadi dalam cahaya langsung diserap ke dalam tubuh mereka, membuat tubuh mereka menjadi sangat kuat, seperti jasper pada umumnya. Melihat pemandangan ini, Tangxi dan yang lainnya terkejut. Mereka memandang Lin Yan, sedikit terkejut. Kitab suci permulaan abadi bukanlah teknik pelatihan, melainkan teknik pelatihan yang diajarkan Lin Yan kepada mereka beberapa hari yang lalu yang dapat dengan cepat memulihkan energi spiritual. Tidak hanya Muzan dan yang lainnya yang dapat mempelajarinya, tetapi bahkan lebih dari 500 murid baru yang direkrut pun dapat melakukannya. Tangxi dan yang lainnya secara alami juga mempelajarinya. Namun mereka sedikit terkejut karena teknik semacam ini sama sekali tidak berguna. Mereka sudah memiliki keterampilan abadi. Bahkan jika mereka dapat memulihkan energi spiritual dan menggunakan keterampilan mereka sendiri, sama sekali tidak perlu mempraktikkan sutra awal yang abadi. Namun kini tampaknya tidak demikian. Wow, saat berikutnya, mereka juga duduk bersila di dojo, mengoperasikan tekniknya. Suara mendesing. Dalam sekejap,
Energi abadi yang berasal dari pintu masuk pusaran dunia bawah abadi segera diserap ke dalam tubuh mereka, terus meningkatkan kekuatan mereka. Mengejutkan Fang Baichuan, Tang Xi, dan lainnya. Kemudian mereka beralih ke teknik budidaya mereka sendiri, dan menemukan bahwa energi abadi hanya tertinggal di sekitar mereka, tetapi tidak dapat memasuki tubuh mereka sama sekali. Kitab suci awal yang abadi, sungguh menakjubkan. Pada saat ini, mata Tang Xi dan yang lainnya membelalak. Lin Yan belum pernah mengajarkan teknik kultivasi ini sebelumnya, dia baru saja mengajarkannya beberapa hari yang lalu untuk membiarkan mereka menyerap energi abadi yang meluap ketika dunia bawah abadi terbuka. Tapi, bagaimana Lin Yan bisa tahu bahwa pintu masuk ke dunia bawah abadi akan dibuka di sini? Bahkan Tian Jifang belum menyimpulkan di mana letaknya. Berdengung. Dan pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat sebuah tanda indah bersinar di aula besar di Gunung Xiandao. Rune itu bersinar, dan sebenarnya jauh dari pintu masuk dunia bawah abadi. Apakah rune itu diringkas oleh Lin Yan? Dengan kata lain, pintu masuk ke dunia bawah abadi dibuka karena rune ini muncul di gunung abadi. Mendengar hal ini, semua orang memandang Lin Yan dengan tatapan yang sangat aneh. Lin Yan sepertinya mengetahui dunia keabadian dan dunia bawah seperti punggung tangannya. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Tapi saat ini, mereka tidak bisa diganggu, tapi dengan cepat mengedarkan kitab suci awal yang abadi, yang membuat kekuatan di tubuh mereka semakin melimpah. Bum bum bum. Saat ini, suara menderu terdengar di dojo. Bersama Muzan dan lainnya, ada total 600 pemuda di dojo. Kini, setidaknya 400 orang telah berhasil menerobos. Ini adalah nafas dunia bawah yang abadi, dan energi abadi yang mengalir keluar saat pintu masuk dibuka adalah yang terkuat. Berbeda dari energi abadi lainnya, energi abadi di dunia bawah abadi sangat kuno, dan tingkat budidaya anak-anak muda ini sangat rendah jika mereka tidak menerobos di bawah pengaruh energi abadi. Namun kemudian, Muzan dan yang lainnya juga melakukan terobosan. Tingkat kultivasi mereka bervariasi, dan sekarang Muzan, Xi Yue, Mu Chen dan lainnya telah langsung mencapai alam dewa dan manusia yang agung. Beberapa orang lain juga telah mencapai alam kecil para dewa dan manusia. Wow, setengah jam kemudian, energi abadi dari dunia bawah abadi berhenti mengalir keluar, dan pusaran itu akhirnya berhenti mengalir. Sebuah gerbang abadi yang besar muncul, berdiri dengan bangga di udara.